Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu mantik Al-Ustadz Muhammad Hashim Panirin, SPDI MAPD, serta sahabat-sahabatku di Prodi PBA semester 7 IAI Al-Aziz yang saya banggakan dan Allah muliakan. Baik, saya akan perkenalkan. Nama saya Dadeng Irman Fauji dengan nomor induk mahasiswa 12201020008. Pada kesempatan ini, saya di sini ingin atau mendapat tugas untuk membuat video penjabaran materi tentang bagian dari ilmu mantik, yaitu tentang Qadhiyah As-Sartiyah Muttasilah. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, marilah kita awali kajian atau pembahasan tema dalam ilmu mantik ini dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Kita bahas apa dan bagaimana maksud daripada Qadhiyah As-Sartiyah Muttasilah. Sebelum mengupas lebih jauh, terlebih dahulu alangkah baiknya kita mereview terlebih dahulu bagian dari kalimat Qadhiyah As-Sartiyah Muttasilah ini, ya. Qadhiyah As-Sartiyah Muttasilah terbagi tiga kata, ya. Ada Qadhiyah, ada As-Sartiyah, ada Muttasilah. Nah, kalau kita bahas kata Qadhiyah ini ada maknanya. Apa itu yang dikatakan Qadhiyah? Qadhiyah itu adalah ucapan yang berfaedah, ya, ucapan yang berfaedah dan yang mengandung di dalamnya itu suatu kebaikan, ya, atau kebenaran atau kedustaan, ya. Itu yang disebut qadhiyahnya, ya. Dalam bahasa Arabnya dikatakan jumlah khabariyah, atau bisa dikatakan qadhiyah itu adalah kabar atau khobar, atau bisa juga dikatakan berita, atau disebutnya juga ucapan yang berfaedah, jumlah khabariyah, ya, serta mengandung kebenaran dan kedustaan. Nah, itulah yang disebut qadhiyahnya. Nah, dalam qadhiyah ini ada dua bagian di dalamnya, terbagi dua, ada qadhiyah hamliyah, ada qadhiyah sartiyah. Tuh, ya. Jadi sangat luas sekali jabarannya dalam qadhiyah ini. Kemudian di dalam Qadhiyah Sartiyah itu juga terbagi dua. Ada Qadhiyah Sartiyah Muttasilah, ada Qadhiyah Sartiyah Munfasilah. Nah, kebetulan yang menjadi tugas saya dalam materi ini adalah yang membahas tentang Qadhiyah Sartiyah Muttasilah. Nah, sebelumnya juga harus perlu kita pahami di dalam Qadhiyah Sartiyah, ya, itu di dalamnya itu terdiri dari dua kalimat, ya, kalimat pendahulu dan kalimat pengiring. Dengan istilah lain dikatakan kalimat pendahulu itu yaitu muqaddam, kalau pengiring dikatakannya tali, ya. Contoh seperti Qadhiyah Sartiyah, ya, itu ada pepatah mengatakan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan dapat, ya. Terus ada juga dalam ayat contohnya la in syakartum lazidannakum, jika kamu bersyukur maka pasti kamu akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Nah, itu contoh dari Qadhiyah As-Sartiyah. Nah, jadi sebelum memahami Qadhiyah As-Sartiyah Muttasilah, kita pahami terlebih dahulu Qadhiyah Sartiyahnya, ya. Tadi yang dikatakan Qadhiyah Sartiyahnya itu adalah dua qadhiyah, dua kalimat, yaitu kalimat
bahas dalam kesempatan ini qadhiyah as-sartiyah mutasilah. Ya, apa itu qadhiyah as-sartiyah mutasilah? Dalam kitab karangan Syekh Muhammad Nur Ibrahimi ini dalam ilmu mantik ya, dikatakan bahwa qadhiyah as-sartiyah mutasilah yaitu aqsamuha al-mujabatu was-salibah. Tanqasimu syartiyatu mutasilatu bi'itibari luzumi tali lil muqaddam ila mujabah wa hiya ma hukima fiha biwujubi luzumi tali lil muqaddami sawa'un kana kullu minhuma mujaban am saliba aw ahaduhuma mujaban wal akharu salibah nahwu. Nah, jadi qadhiyah syartiyah al-mutasilah ini jenis-jenisnya jika dilihat dari lazimnya tali tadi ya, kalimat pengiring pada muqaddam, pada kalimat pendahulu, maka qadhiyah syartiyah mutasilah ada dua jenis ya. Oke, yaitu mujabah dan salibah ya. Nah, jadi ada dua jenis ya. Kemudian mujabah itu apa? Mujabah ialah sesuatu yang mengandung hukum wajib terjadinya qadhiyah kedua ya. Jadi sesuatu yang mengandung hukum wajib terjadinya qadhiyah kedua ya, itu karena adanya qadhiyah pertama, baik qadhiyah keduanya bersifat positif, negatif atau saling bergantian. Oke ya. Contoh, gimana contohnya? Contoh mujabah. Contoh qadhiyah syartiyah mutasilah jenis mujabah itu apa? Tuh ada 3 contoh di sini, yaitu yang pertama idza kana al-ma'danu dhahaban fa innahu yakunu ghaliban man lam yata'allam fi sigharihi fa innahu la yataqaddamu fi kibarihi idza anzala al-mataru falan nadhhaba ila syati'il bahri. Nah, contoh-contohnya. Contoh 1, apabila ada barang temuan yang berupa emas maka sesungguhnya harganya sangat mahal. Contoh yang kedua, barang siapa tidak belajar semasa kecilnya maka ia tidak akan maju ketika dewasa. Contoh yang ketiga, apabila hujan turun maka kita tidak akan pergi ke tepi laut. Nah, inilah yang dicontohkan dari mujabah yang hukumnya wajib qadhiyah kedua dan qadhiyah pertama ya, wajib. Nah, bagaimana untuk salibah? Nah, jenis yang kedua yaitu salibah. Apa itu salibah? Salibah wa ya ma hukima fiha bi raf'i luzumi tali lil muqaddami sawa'un akana kullu minhuma mujaban am saliban aw ahaduhuma mujaban wal akharu saliban nahwu. Nahwu laisa idza kanatil ummatu muhimmatan binasril ilmi kanat haidatan an tariqis shawab laisa idza lam yatahassan halu fulanin nabqa fil baiti laisa idza kana al jawu safiyan falan nazhaba ila al jabal laisa idza lam yasmah li al mudarrisu bil khuruji fasa akhruj. Nah, ini contoh-contoh dari salibah. Apa itu salibah? Salibah adalah sesuatu yang mengandung hukum tidak wajib terjadinya qadhiyah tersebut, bersifat positif, negatif, atau saling bergantian. Contoh 1, tidak mungkin apabila seseorang itu bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu maka menyimpang dari jalan yang benar ya. Contoh yang kedua, tidaklah mungkin apabila keadaan udara tidak bagus maka kita tidak akan menetap di rumah. Contoh 3-nya, tidaklah mungkin apabila udara cerah maka kita tidak jadi pergi ke gunung. Contoh keempat, tidaklah mungkin jika guru tidak mengizinkan saya untuk keluar, maka saya akan keluar. Nah, inilah contoh dari salibah yang qadhiyah tersebut bersifat positif, negatif, atau saling bergantian posisinya. Ya, oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang dalam kajian ilmu mantik karangan Syekh Muhammad Nur Ibrahimi ini dikatakan tanqasimu syartiyatul muttasilati bi'itibaril ahwalil wal azman allati yahkamu fiha biwujud al-luzumi wa tali lil muqaddami aw raf'ihi anhu ila arba'ati aqsam al-mahsusah al-kulliyah al-juz'iyyah al-muhmalah.
Jadi jika dipandang dari segi keadaan dan waktu yang hukum di dalamnya, baik terdapat kelaziman tali pada muqaddam atau tidak, maka qadhiyah syartiyah mutasilah terbagi menjadi 4 macam. Nah, jadi ada 4 jenis qadhiyah syartiyah mutasilah jika dipandang dari segi keadaan waktu, ya. Keadaan dan waktu apa saja? Yaitu makhsuso, al-makhsuso, al-kulliyah, al-juz'iyah, dan al-muhmalah. Oke, selanjutnya kita kupas satu persatu ya. Apa itu yang disebut dengan mahsuso? Mahsuso wa hiya ma hukima fiha bi wujudil luzumi baina tarafaiha wa adami wujudihi fahala khassah aw zu min muayyin nahu in jaa fi fulanin mu'tarifan bi dhanbihi fasa'fu anhu laisa in ja'aka mu'tarifan ba'da zuhri fa innahu yujizuni, ya. Laisa in ja'aka jairun ilal bait ila baiti qabla zuhri fa innahu yujizuni. Nah, jadi mahsusoh yaitu 2 qadhiyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam keadaan dan waktu tertentu. Ini yaitu sesuai dengan keadaan dan waktu yang tertentu. Contoh, jika telah datang kepadaku seseorang yang tidak mengakui dosanya, maka saya akan mengampuninya, ya. Dan artinya jika seseorang yang mengakui dosanya lalu diampuni adalah dalam keadaan dan waktu yang tertentu. Karena ada kalanya seseorang dosanya kepada orang lain, namun orang lain tersebut tidak mau mengampuninya. Nah, itu contoh dari mahsusoh, ya. Yang kedua, ada jenis macam al-kulliyah dari qadhiyah syartiyah mutasilah ini. Apa itu al-kulliyah? Wahia ma hukima fiha biwujudil luzumi baina tarafaiha aw adami wujudihi jami'il ahwali wal azmani. Nahu kullama ittahaddas abna'ul ummati najahu fi sa'ihim. Kulliyah yaitu 2 qadhiyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam semua keadaan dan waktu. Nah, kalau tadi dalam keadaan waktu tertentu untuk mahsusoh, nah untuk kulliyah ini untuk yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam semua keadaan dan waktu. Contoh, apabila setiap warga suatu negara bersatu, maka usahanya pasti akan berhasil. Nah, semua keadaan dan waktu, ya, hukum lazim dan tidak lazimnya itu disebut al-kulliyah. Nah, kemudian yang ketiga jenisnya yaitu al-juz'iyah. Wahia ma hukima fiha biwujudil luzumi baina tarafaiha aw adami wujudihi fi ba'di ghairi muayyin min al-ahwali wal azmani lahu qad yakunu idza kana tilmidhu mujtahidan fa innahu yanalul jaizah. Laisa kullama ji'ta ila manzili fa innaka tajiduni. Juz'iyah itu ialah 2 qadhiyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu, ya. Contoh, kadang-kadang apabila seorang murid yang sungguh-sungguh, ya, maka dia akan melihat balasan atas kesungguhannya. Nah, itu contoh. Keduanya, tidaklah mungkin setiap kali kamu datang ke rumahku maka kamu akan bertemu aku. Itu contoh dari juz'iyah. Selanjutnya contoh dari muhmalah, jenis yang keempat, ya. Apa itu? Wahia ma hukima fiha biwujudil luzumi baina tarafaiha aw adami wujudihi biqata'in nazari anil ahwali wal azmani lahu in zurtani akramtuka laisa in akramtani fa inni uhinuka. Nah, apa itu muhmalah? Muhmalah yakni 2 qadhiyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dengan tidak memandang keadaan dan waktu tertentu, ya. Contoh, apabila kamu mengunjungiku, ya, apabila kamu mengunjungiku maka aku akan memuliakanmu. Contoh kedua, bukan berarti jika kamu memuliakanku aku menghinamu. Nah, itu
dari contoh muhmalah. Oke, selanjutnya al-luzumiyah wal ittifaqiyah, ya. Jadi dalam qadiyah as-sartiyah mutasilah dilihat dari tabi'nya atau talazumnya. Apa itu tabi'iyah talazum? Yaitu tabiat lazim, ya. Tabiat itu kebiasaan lazim antara dua qadiyah. Maka qadiyah as-sartiyah mutasilah dibagi menjadi dua macam. Jadi banyak sekali struktur bagan dari skema qadiyah as-sartiyah mutasilah ini, ya. Tadi qadiyah syartiyah terbagi dua, ada mutasilah, munfasilah, ya. Mutasilah, nah yang kita kaji pada kesempatan ini yaitu qadiyah syartiyah mutasilah. Turunan-turunannya banyak juga, banyak lagi. Tadi menurut jika dilihat dari lazimnya qadiyah syartiyah ini, qadiyah syartiyah mutasilah ini ada dua, ya, yaitu mujabah dan salibah. Kemudian dilihat dari lazim tidak lazimnya dalam keadaan dan waktu tertentu ada empat, ya. Ada al-makhsusoh, ada al-kulliyah, ada al-juz'iyah, ada al-makhsusoh atau al-muhmalah, ya, al-muhmalah, empat tadi. Nah, sedangkan jika dilihat dari tabiat lazimnya, lazim kebiasaannya antara dua qadiyah ini, qadiyah syartiyah ini dibagi dua, ada lagi, yaitu dari dua macam itu, yaitu luzumiyah dan ittifaqiyah, ya. Nah, apa kedua jenis ini kita lihat, ya. Nah, luzumiyatun wahya mastalzama bihal muqaddamut thaliyah bil alaqati bainahuma tujibu dhalika ka'an yakunal muqaddamu ilatan aqliyatan littali nahwa in kana hadha hadisan fa innahu la budda lahu min muhdisin aw sababan syar'iyan nahwahu in zalati syamsu wajaba zuhru aw sababan adiyan nahwa in adimal ma'u adiman nabatu, ya. Luzumiyah yang pertama, apa itu luzumiyah? Yaitu dua qadiyah yang lazim karena keduanya mempunyai hubungan yang wajib menurut akal, syara ataupun kebiasaan. Contoh yang menurut akal, apabila ada sesuatu yang baru, maka sesuatu itu pasti ada yang memperbaharui. Contoh yang menurut syara, apabila matahari telah tergelincir, maka wajib melakukan sholat zuhur. Contoh yang menurut kebiasaan, nah, apabila tidak ada air, maka pasti tidak akan pernah ada tumbuhan. Nah, itu contoh-contoh dari luzumiyah, ya. Yaitu luzumiyah itu yang dilihat dari tabiat talazum atau tabiat lazimnya, kebiasaan lazimnya. Oke, lanjut. Yang pertama luzumiyah, yang kedua yaitu ittifaqiyah. Apa itu ittifaqiyah? Ittifaqiyah wahya ma la yastalzimu bihal muqaddamu taliya wa innama hasala ittifaqan nahwa kullama kharaja Muhammadun ila suq istahaba ma'ahu banahu. Ittifaqiyah yakni dua qadiyah yang tidak lazim namun keduanya memiliki kecocokan. Artinya yang tidak ada hubungan logis antara sebab dan akibat, hanya kebetulan saja. Contoh, apabila Muhammad pergi ke pasar, ya, kharaja Muhammadun ila suq, maka anaknya pasti ikut. Nah, itu jenis dari ittifaqiyah. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana tabel perlawanan qadiyah syartiyah mutasilah? Ada qadiyahnya, contohnya, kemudian lawannya apa, contohnya apa, ya. Nah, di sini dalam tabel dikatakan ada qadiyah jenis mahsusoh mujabah. Apa contohnya? Jika dia memperhatikan saya sungguh-sungguh, maka ia akan lulus ujian. Lawannya dari mahsusoh mujabah yaitu mahsusoh salibah. Apa contohnya? Jika dia tidak memperhatikan saya sungguh-sungguh, maka dia akan lulus ujian. Oke. Yang kedua, qadiyah kulliyah mujabah. Contohnya apa? Bila
umat mau bersatu maka akan bahagia dalam hidupnya. Lawannya dari kuliah mujabah yaitu juz'iyah salibah. Contohnya bila umat tidak mau bersatu maka akan bahagia dalam hidupnya. Oke, sekarang qadhiyah juz'iyah mujabah. Terkadang bila seseorang pelajar itu bersungguh-sungguh maka akan mendapat keuntungan. Lawannya yaitu kuliah salibah. Contohnya sama sekali kalau murid itu bersungguh-sungguh, ya. Kemudian ada qadhiyah muhmalah mujabah. Bagaimana contohnya? Apabila harga susu unta itu tinggi maka pasti akan sepi. Ya, maksudnya sepi pembeli, ya. Lawannya apa dari muhmalah mujabah? Yaitu kuliah salibah. Apa itu kuliah salibahnya? Tadi contohnya dikatakan sama sekali tidak langgeng apabila harga susu tinggi, ya. Itu dari tabel perlawanan qadhiyah syartiyah mutasilah ini. Kemudian ada tabel qadhiyah syartiyah mutasilah dan kebalikannya, ya. Contoh dari asalnya mujabah kuliah, contohnya setiap api itu ada maka panas juga ada. Kebalikannya mujabah kuliah, terkadang apabila panas itu ada maka api juga ada, ya. Itu kebalikan. Kemudian asalnya salibah kuliah, contohnya tidak pasti jika ini panjang maka ia segitiga. Kebalikannya apa? Salibah kuliah. Dari salibah kuliah yaitu tidak pasti jika ini segitiga maka ia panjang. Nah, dari asal mujabah juz'iyah, ya, terkadang apabila seorang murid itu rajin maka ia akan lulus. Kebalikan mujabah juz'iyah yaitu terkadang apabila seseorang murid itu lulus maka sesungguhnya ia rajin. Nah, untuk asal salibah juz'iyah contohnya terkadang tidak. Apabila ini manusia maka ia benda padat, ya. Nah, untuk kebalikannya tidak ada. Oke, lanjut. Nah, ini tadi setelah dijabarkan dalam qadhiyah asyartiyah mutasilah tadi, kita akan memahami skemanya atau bagannya, ya, struktur dari qadhiyah syartiyah ini. Bahwa qadhiyah syartiyah mutasilah ini menjabarkan di dalamnya bagian-bagian struktur, yaitu tadi qadhiyah syartiyah mutasilah berdasarkan dua qadhiyah tali atau muqaddam dan tali, ya. Itu berdasarkan lazimnya tadi, ya, yaitu terbagi dua jenis yaitu mujabah dan salibah. Sedangkan berdasarkan hukum lazim tidak lazim berdasarkan keadaan dan waktu ini terbagi dalam empat, ya, dalam empat jenis yaitu al-makhsuso, al-kulliyah, al-juz'iyah, al-muhmalah. Nah, berdasarkan tabi'id atau tabiat lazimnya, kebiasaan lazimnya yaitu terbagi dua yaitu luzumiyah dan ittifaqiyah. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan dalam tema qadhiyah asyartiyah mutasilah ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang salah ucap, ya, salah baca. Saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Semoga tema ilmu mantik dengan tema qadhiyah asyartiyah mutasilah ini bermanfaat untuk semuanya. Demikian, hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.